Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Indasari, NIM 220201109. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial pertemuan 6, yaitu saya akan menjelaskan tentang Back of Words atau BOW, yaitu salah satu metode sederhana dari representasi teks pada Natural Language Processing atau NLP. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu representasi teks. Nah, representasi teks itu adalah cara mengubah teks kata, kalimat atau dokumen menjadi bentuk angka agar bisa dipahami komputer. Nah, komputer itu tidak dapat memahami bahasa manusia. Nah, sehingga teks perlu diterjemahkan ke bentuk numerik agar dapat diolah oleh algoritma. Kemudian yang kedua, mengapa sih presentasi teks itu penting? Nah, presentasi teks penting itu karena komputer tidak bisa membedakan makna antar kalimat. Contohnya yaitu kalimat saya suka belajar dan saya benci belajar. Nah, itu memiliki arti berbeda bagi manusia. Tetapi bagi komputer keduanya hanyalah kumpulan huruf. Representasi teks yaitu memungkinkan mesin mengenali makna dan pola di dalam kalimat. Kemudian yang ketiga yaitu contoh nyata representasi teks dalam di dunia kerja. Nah, dalam dunia kerja, representasi teks itu digunakan untuk yang pertama yaitu menganalisis sentimen pelanggan pada e-commerce. Nah, contohnya itu e-commerce Tokopedia, Shopee. Kemudian yaitu yang kedua dapat digunakan untuk mendeteksi spam di email. Jadi untuk mendeteksi email yang hanya yang penting-penting gitu. Kemudian yang ketiga, menganalisis ulasan produk dan layanan pelanggan. Ini bisa juga untuk menganalisis produk pada e-commerce Shopee, Tokopedia atau Lazada. Kemudian yang terakhir yaitu untuk pencarian dokumen dan sistem rekomendasi, yaitu untuk mengenali ulasan positif dan negatif. Kemudian yang keenam, saya akan menjelaskan apa sih itu metode Back of Words atau singkatan dari BOW. Nah, Back of Words atau BOW adalah metode sederhana yang mempresentasikan teks berdasarkan frekuensi kata yang muncul tanpa memperhatikan urutan kata. Setiap teks diubah menjadi vektor angka sesuai kata unik yang ada di seluruh kata, kalimat atau dokumen tersebut. Kemudian ada kelebihan Back of Words atau BOW, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mudah dipahami dan diimplementasikan. Kemudian yang kedua cocok untuk dataset kecil. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu memberikan hasil cukup baik untuk klasifikasi teks dasar. Kemudian selanjutnya ada kekurangan Back of Words, yaitu juga ada 3. Yang pertama yaitu tidak memperhatikan konteks dan urutan kata. Kemudian yang kedua yaitu jumlah fitur bisa sangat besar. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu tidak memahami makna antar kata. Kemudian selanjutnya tahapan metode Back of Words, yaitu ada 5. Yang pertama, kita mengumpulkan data teks terlebih dahulu yang akan kita olah pada Google Colab. Kemudian yang kedua, melakukan pre-processing, yaitu menghapus tanda baca, huruf kecil, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tokenisasi atau
memecah teks menjadi kata-kata. Kemudian yang keempat, menghitung frekuensi kemunculan kata. Kemudian yang kelima yaitu membuat vektor BOW sebagai representasi numerik. Nah, selanjutnya saya akan langsung ke Google Colab. Kemudian kita akan langsung memasukkan data yang telah kita siapkan di Word. Nah, saya sudah menyiapkan codingan representasi teks, kemudian tinggal kita salin semua, kita copy ke Google Colab. Nah, langsung kita paste saja. Nah, ini sudah saya copy, dan langkah-langkahnya ini ada 8. Nanti saya jelaskan satu persatu dari 8 paragraf codingan ini. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal ngerun. Nah, ini sudah saya run. Untuk hasil outputnya jadi seperti ini. Ada data teks yang sebelum kita rubah, kemudian ada kata unik atau vocabulary, kemudian ini hasil representasi teks dalam bentuk angka atau vektor, kemudian ada vektor untuk setiap kalimat. Nah, sebelum ke output, saya akan menjelaskan terlebih dahulu satu-satu pada codingan representasi teks ini. Nah, yang pertama ini ada import library. Nah, yang pertama ini saya mengimport 2 library yang dibutuhkan, yaitu ada import convectorizer dan import pandas. Untuk yang import convectorizer itu berfungsi mengubah teks menjadi representasi angka. Sedangkan yang pandas ini membantu menampilkan hasil akhir dalam bentuk tabel agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Kemudian yang kedua ini dataset contoh sederhana, yaitu saya membuat kalimat 3 kalimat sederhana, yaitu bertema perpustakaan. Nah, kalimat ini menjadi dataset atau data teks yang akan saya olah menggunakan metode back of words. Tema perpustakaan ini karena sederhana namun relevan dengan kegiatan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu tampilkan data awal. Nah, pada codingan yang ketiga ini yaitu menampilkan kembali ketiga kalimat tersebut ke layar. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data teks yang akan saya proses itu sudah benar dan dapat dibaca oleh program. Kemudian yang keempat yaitu buat objek convectorizer atau alat back of words. Nah, ini saya membuat objek convectorizer. Untuk objek ini bertugas untuk membaca seluruh kata yang ada di setiap kalimat, kemudian mencatat setiap kata unik yang muncul di dalam teks. Kemudian yang kelima, ubah teks menjadi representasi numerik. Nah, ini teks tadi diubah menjadi bentuk numerik menggunakan fungsi fit transform atau kalimat. Nah, fungsi ini akan mempelajari seluruh kata yang ada, lalu menghitung berapa kali setiap kata muncul
di setiap kalimat. Nah, proses inilah yang menjadi inti dari metode back of word. Kemudian selanjutnya yaitu keenam, ambil daftar kata unik atau vocabulary. Nah, hasil dari proses tersebut atau proses tadi itu akan menghasilkan daftar kata unik yang disebut vocabulary. Nah, setiap kata unik ini nantinya akan menjadi kolom dalam tabel representasi teks. Kemudian yang ketujuh yaitu tampilkan hasil representasi numerik. Nah, codingan ini kemudian membuat tabel dalam bentuk pandas data frame. Tabel ini menampilkan hasil back of words di mana setiap kolom mewakili satu kata dan setiap baris mewakili satu kalimat. Kemudian angka 1 ini menunjukkan kata tersebut muncul dalam kalimat, sedangkan angka 0 berarti itu tidak muncul. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, opsional atau tampilan setiap kalimat pada bentuk vektor. Nah, ini setiap kalimat juga dapat ditampilkan dalam bentuk vektor atau deretan angka. Hal ini memperlihatkan bagaimana komputer membaca teks secara matematis, bukan lagi dalam bentuk kalimat, melainkan angka yang bisa dianalisis. Kemudian hasil tersebut kita bisa melanjutkan proses analisis, misalnya melatih model machine learning untuk klasifikasi teks, atau menganalisis sentimen pengguna, atau mengelompokkan dokumen berdasarkan kemiripan isi. Kemudian saya akan melanjutkan hasil atau output dari codingan yang sudah saya olah tadi. Nah, ini ada data teks atau data yang sebelum saya olah, yaitu 3 kalimat yang tadi saya masukkan, yaitu ada saya suka membaca buku di perpustakaan, yang kedua perpustakaan adalah tempat yang tenang, yang ketiga yaitu saya sering belajar dan menulis di perpustakaan. Nah, setelah kita olah tadi pada kata unik atau vocabulary itu muncullah adalah belajar, buku, dan sebagainya. Kemudian representasi teks dalam bentuk angka atau vektor tadi dalam bentuk tabel, yaitu dapat kita lihat pada tabel ini. Nah, ini menunjukkan jika tertulis 1 maka itu muncul. Nah, jika dalam tabel ini jika berupa angka 0 maka itu sama dengan berarti tidak muncul. Nah, ini sudah terlihat. Kemudian untuk vektor untuk setiap kalimat itu pada kalimat 1 itu adalah 00, 10, 11, 11, 011, 010, 000. Nah, ini sampai ke kalimat 3 sudah dapat dipahami karena tadi saya sudah menjelaskan setiap paragraf pada kalimat tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan hasil selanjutnya ini representasi teks itu untuk apa. Nah, setelah hasil back of words atau BOW diperoleh, data numerik tersebut dapat digunakan sebagai input algoritma machine learning seperti naive Bayes, SVM, atau decision tree. Nah, dengan data ini, sistem dapat memprediksi sentimen, mengelompokkan dokumen, atau mengenali pola dalam teks. Dengan back of words, teks dapat dipresentasikan dengan angka dan diproses oleh komputer. Meski sederhana, metode ini menjadi dasar bagi banyak algoritma NLP agar menjadi lebih kompleks seperti TF-IDF dan WordSV. Nah, sekian tutorial
video praktikum dari saya tentang representasi teks. Saya mohon maaf bila banyak salah kata. Sekian videonya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.